Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pesan Islam Curhat Sesama dengan Gaya Haji Bishir Syajah dari Majlis Ta'lim Al-Hasanah Masjid Jami Al-Hasanah Cakung Barat, Jakarta Timur. Pada waktu yang lalu kita bicara tentang anak yang soleh. Itu bagian pertama. Pada bagian kedua ini kita akan mencoba bagaimanakah sosok daripada anak yang soleh, ya. Barangkali berbicara tentang ini kita tidak jauh untuk mengambil sebagai istilahnya cermin, yaitu bagaimanakah Nabi Ibrahim, ya, sebagai orang tua itu adalah sebagai figur daripada anak, dan Nabi Ismail itu adalah sebagai profil anak yang soleh. Tentu saja bicara hal ini kita tidak lupa dengan perjuangan bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala imannya. Ketika sama-sama berdua berjalan-jalan, dan waktu itu Nabi Ismail masih sebagai remaja, di mana Nabi Ibrahim itu berbicara dengan anaknya, "Wahai anakku, aku telah mimpi 3 kali bahwa aku supaya menyembelih kamu, wahai Ismail. Bagaimana pendapatmu?" Ini dilestarikan dalam 102 surat As-Saffat. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam an yadhbahuka fanzur madza taro. Wahai anakku, aku bermimpi sampai 3 kali dalam mimpiku. Maka bagaimana pendapatku? Dan aku diperintah oleh Allah supaya menyembelih kamu. Anizbahuka fanzur madza taro. Maka bagaimana pendapatmu, wahai anakku Ismail? Sebagai anak yang saleh menjawab dengan lantang dan lugas, "Ya abati fa'al ma tu'mar satijuduni insyaallah." Laksanakan saja, wahai ayahku Ibrahim. Tentu saja berbicara dengan Nabi Ibrahim ini kan nabi daripada seluruh para nabi, Abul Anbiya, dan bapak dari seluruh utusan Allah. Mereka yang termasuk dalam ulul azmi, para Rasul Allah, itu juga bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tatkala Nabi Ismail menyerahkan sepenuhnya dengan penuh keikhlasan dan bertawakal kepada Allah, silakan, kalau memang itu adalah perintah Allah, laksanakan saja. Maka Nabi Ismail dibawa jalan-jalan di Masy'aril Haram, dan tepatnya yaitu di atas bukit Muna. Ketika parang atau golok yang akan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam tiba-tiba nggak pasah. Dalam bahasa ini Jerman Barat kan tidak pasah. Tiba-tiba itu tumpul. Apa ini? Padahal sudah diasah oleh Nabi Ibrahim dengan setajam-tajamnya. Inilah keanehan daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengirim seekor kambing gibas yang besar. Ketika Nabi Ismail itu sudah siap untuk disembelih dan Nabi Ibrahim siap untuk menyembelih, datanglah kambing gibas dari surga atas. Lalu yang diganti itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Ini pelajaran mungkin bagi kita bagaimana untuk memetik perjuangan daripada Ismail alaihissalam. Jadi untuk membentuk diri sebagai profil anak yang saleh, memang yang utama itu harus setia kepada
kepada orang tua, apalagi kepada permintaan Allah. Jadi hubbullahnya itu ada hubbu terhadap orang tua, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang tuanya tidak bisa dielakkan. Inilah barangkali pelajaran yang penting bagi orang tua dalam mendidik anak. Kesetiaannya itu adalah dimulai dengan kesabaran. Apabila kita bisa membentuk anak sebagai profil anak yang soleh, dan kita sebagai orang tua itu menjadi orang yang soleh, maka selanjutnya adalah kita tinggal merencanakan bagaimana itu anak itu keberadaannya, kedudukannya di mana dalam kita mendidik anak untuk membangun suatu keluarga yang bahagia. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, kalau kita punya anak-anak yang baik, maka terwujudlah keluarga yang baik, istri yang salihah, dan kemudian kita dapat rezeki dari Allah di negarinya atau di tempatnya sendiri. Arba'un min sa'adatil mar'i, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari 4 untuk mendirikan suatu keluarga yang bahagia adalah auladu